Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani tasmiyatuhum ar-ramya sababan lil qatli. Adapun yang kedua adalah menamakannya fuqaha, menamakan ramyu. Ramyu itu memanah atau melempar atau menembak. Menamakan sabab lil qatli disebut sebab pembunuhan. Tentang sebab di kalangan fuqaha ada 4 kategori. Ada 4 makna. Makna yang pertama, sebab itu sebagai kebalikan daripada mubasyarah. Contohnya, al-qatlu bis sabab, ada al-qatlu bil mubasyarah. Al-qatlu bil mubasyarah, pembunuhan langsung. Al-qatlu bis sabab, pembunuhan tidak langsung. Yang kedua, para fuqaha menamakan memanah atau menembak sebagai sebab pembunuhan. Min haitsu innahu sababun lil illati. Dilihat dari segi bahwa ramyu itu adalah sebab bagi illat. Sebab bagi illat. Wa huwa adat tahqiqi illatul illati. Adapun sebab indat tahqiqi ketika didalami adalah illatnya illat. Illatnya illat. Walakin akan tetapi lamma hasalal mautu la birramyi, berhubung terwujud apa kematian bukan sebab panahan, bukan sebab tembakan, bil wasitati melainkan dengan wasitoh perantara, asbah maka menyerupai apa ramyu, menyerupai ma akan sesuatu la yahsulu al-hukmu yang tak terwujud apa hukum bihi dengan emak. Katakanlah kalau masa sekarang tembakan. Tembakan disebut oleh fuqaha sebagai sebab kematian. Padahal sesungguhnya tembakan bukan sebab, akan tetapi sebab perantara. Sebabnya sebab. Yang menjadi sebab yang sesungguhnya adalah luka-luka itu. Keluarnya darah, luka, dan seterusnya. Tembakan menjadi sebab luka-luka. Luka-luka menjadi sebab kematian. Berarti ramyu itu adalah illatul illah atau sababus sabab. Ya. Illatnya illat. Ini menyebabkan itu menyebabkan anu. Ini kategori sebab yang kedua. Ats-tsalisu, adapun yang ketiga, tasmiyatuhum dzatal illati ma'a takhallufi wasfiha sababan. Tasmiyatuhum ialah menamakannya fuqaha dzatal illati kepada illat itu sendiri. Ma'atakhallufi wasfiha beserta tertinggalnya mensifati illat. Mereka menyebut sababan kepada sebab. Sesuatu yang sebenarnya illat, tapi kemudian sifat illat itu hilang, mereka sebut sebagai sebab. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, al-kafaratu tajibu bil yamini dunal hinsi. Adapun kafarat itu wajib dengan sebab sumpah, bukan dengan sebab melanggar sumpah. Dengan demikian fal yaminu huwas sababu, maka sumpah itu adalah sebab. Yang sesungguhnya adalah illat. Tapi kategori illat hilang lalu disebut sebab. Orang wajib bayar kafarat itu penyebabnya 2 ya. Yang pertama bersumpah, yang kedua melanggar sumpah.
Wa milkul nisabi huwa sabubuz zakati. Adapun memiliki harta satu nisab adalah menjadi sebab wajibnya zakat. Dunal hauli, bukan haul. Jadi yang disebut zakat itu milkun nisab, bukan hawalanul haul, bukan berputar satu tahun. Ma'annahu la budda minhuma fil wujubi, padahal sesungguhnya tidak boleh tidak minhuma dari adanya milkun nisab dan haul fil wujubi di dalam wajibnya. Padahal agar supaya zakat itu menjadi wajib harus terwujud dua hal ini. Yang pertama ada sebab, yang kedua ada syarat. Sebabnya adalah milkun nisab, syaratnya adalah berputar satu tahun. Tapi yang kemudian disebut sebab adalah milkun nisab, sedangkan haul dijadikan syarat. Jadi agar supaya zakat itu wajib, yang pertama harus ada sebab, yang kedua harus ada syarat. Sebabnya adalah milkun nisab, syaratnya adalah haul. Wa yuriduna bihadzal sababi, dan mereka bermaksud dengan sebab ini, bermaksud akan sesuatu tahsunu yang bagus, idhafatul hukmi, apa menyandarkan hukum, ilaihi kepada emak. Kira-kira yang bagus, hukum itu disandarkan kepada apa? Katakanlah wajibnya zakat itu yang bagus disandarkan kepada apa? Apakah kepada milkun nisab? Apakah kepada haul? Lebih pas disandarkan kepada milkun nisab. Kenapa? Sebab karena milkun nisab memiliki harta satu nisab, itu menjadi madinatul ghina, menjadi indikasi kaya. Orang memiliki harta satu nisab sebagai tanda dia kaya. Kaya dalam pengertian zakat. Kalau kaya masa sekarang itu tak cukup dengan milkun nisab. Memiliki uang 100 juta tak kaya sekarang. Wuyuqabiluna hadza bil mahalli wasyart. Dan mereka fuqaha menghadapkan hal ini, menghadapkan zakat, menghadapkan sebab, dihadapkan dengan mahal dan syarat. Jadi sebab muqabalahnya adalah mahal, sebab muqabalahnya ada syarat. Fayaquluna, maka mereka yakni fuqaha berkata, milkun nisabi sababun wal haulu syartun. Memiliki harta satu nisab itu jadi sebab, sababul wujub, sedangkan haul adalah menjadi syarat syaratul wujub. Kenapa kok tidak dibalik? Karena milkun nisab, hukum wajib lebih pas disandarkan kepada milkun nisab. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, makna sebab yang keempat, tasmiyatuhum al-mujibah sababan, menamakannya fuqaha kepada mujib. Mujib itu faktor pendorong. Aujaba yujibu fahuwa mujibun, faktor pendorong. Mereka menamakan mujib sebagai sebab. Fayakunu as-sababu bima'nal illati. Dengan demikian, maka sebab itu bermakna illat. Di kalangan para ulama ada beberapa pendapat tentang apa itu illat. Kalau menurut Al-Ghazali, illat itu al-ba'isatu 'alal hukmi biiznillah. Sesuatu yang menjadi motif pendorong disyariatkannya hukum tapi atas izin Allah. Wa hadza ab'adul wujuhi an wat'il lisani. Adapun mana ini adalah paling jauhnya beberapa wajah, jauh daripada wat'il lisan,
penetapan bahasa, ketetapan bahasa. Artinya sebab diartikan sebagai mujib atau mujib disebut sebab adalah kategori yang paling jauh dibandingkan dengan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kenapa? Fa inna sababa fil wad'i ibaratun amma yahsulul hukmu indahu la bihi. Karena sebab di dalam ketentuan bahasa adalah berarti sesuatu, ibaratun amma berarti sesuatu. Yahsulu al-hukmu yang terwujud apa hukum, indahu ketika adanya ma, la bihi bukan dengan ma. Seperti disinggung di atas. Sebab adalah ma yahsulu al-hukmu indahu la bihi. Sebab adalah sesuatu yang mana hukum terwujud ketika adanya sesuatu itu bukan dengan sesuatu itu. Itu sebab. Seperti dijelaskan di atas. Agar supaya kita bisa sampai ke Surabaya, harus ada jalan dan harus kita berjalan. Jalan itu adalah sebab. Kenapa sebab? Karena terwujudnya sampai ke Surabaya adalah ketika adanya jalan, bukan karena jalan. Karena yang menjadi illat di sini adalah berjalan. Berjalan. Adalah sesuatu yang mana hukum terwujud ketika adanya sesuatu itu bukan dengan sesuatu. Walakin hadza yahsunu fil ilalis syar'iyyati. Akan tetapi hal ini adalah bagus di dalam ilat-ilat syar'iyyah. Ilat-ilat syar'iyyah seperti kenapa khamr diharamkan, ilatnya adalah memabukkan. Memabukkan itu ilat syar'iyyah. Kenapa orang musafir dibolehkan qasar? Ilatnya adalah safar. Safar itu ilat syar'iyyah. Li'annaha la tujibu al-hukma lidatiha bal bi'ijabillahi ta'ala. Sesungguhnya ilal syar'iyyah adalah tidak menetapkan hukum, tidak menjadi pendorong hukum lidatiha karena zatnya ilal, bal bi'ijabillahi ta'ala, melainkan dengan menetapkan, mewajibkannya Allah Ta'ala. Kalau dicontohkan memabukkan, khamr memabukkan, ilatnya adalah iskar. Iskar sebagai ilat haramnya khamr itu la tujibu at-tahrima bidatiha. Tidak dengan sendirinya menyebabkan haramnya khamr. Akan tetapi yang menyebabkan itu pada hakikatnya adalah Allah. Ijabnya Allah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan ilat adalah al-ba'isatu alal hukmi bidatiha. Walinasbihi hadhil asbaba alamatin liizharil hukmi. Walinasbihi, dan karena menetapkannya Allah hadhil asbaba kepada sebab-sebab ini, ditetapkan alamatin sebagai tanda-tanda liizharil hukmi, tanda-tanda untuk melahirkan hukum. Fal ilalus syar'iyyatu fi ma'nal alamatil muzhirati, maka adapun ilat-ilat syar'iyyah adalah bermakna tanda-tanda yang melahirkan hukum. Menurut kalangan Asy'ariyah, ilat itu adalah hanya sebagai tanda adanya hukum. Tanda adanya hukum. Al-mu'arrifu lil hukmi, sesuatu yang menandakan adanya hukum.
Jadi seperti iskar, memabukkan. Memabukkan ini sebagai tanda haramnya khamr. Bukan sesuatu yang menjadi motif diharamkannya khamr. Karena kalangan Asy'ariyah takut sekali untuk mengatakan bahwa Allah Ta'ala melakukan ini karena ini, karena ini. Karena Allah Ta'ala itu bebas, mau melakukan apa saja bebas. Allah Ta'ala mengharamkan ini, menghalalkan ini bukan karena sehingga dikatakan ilat itu adalah hanya sebagai tanda adanya hukum, bukan sesuatu yang menjadi motif ditetapkannya hukum. Fasyabahat ma yasulu al-hukmu indahu. Maka ilal syar'iyah atau hadhil asbab serupa ma kepada sesuatu yasulu al-hukmu yang terwujud apa hukum indahu ketika adanya amma. Jadi ada dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda, indahu dan bihi ya. Jadi sebab itu adalah ma yasulu al-hukmu indahu la bihi. Adalah sesuatu yang mana hukum terwujud ketika ada dia, bukan hukum terwujud karena dia. Bukan karena dia. Al-faslu tsani fi wasfis sababi bisihhati wal butlani wal fasad. Fasal yang kedua tentang mensifati sebab dengan sihah, butlan dan fasid. Akan menjelaskan sebab dalam kaitannya dengan sihah, butlan dan fasid. Ini artinya bahwa sebab sebagai salah satu dari hukum wat'i bisa memiliki sifat sihah, butlan dan fasid. Hadas sababu sahihun, hadas sababu batilun, hadas sababu fasidun, bisa begitu. I'lam anna hadha yutlaku fil ibadati taratan wa fil uqudi ukhra. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hal ini yutlaku fil ibadati taratan kadang digunakan di dalam persoalan-persoalan ibadah, wa fil uqudi ukhra dan kadang-kadang yang lain digunakan di dalam akad-akad. Artinya sifat sihah, sifat butlan dan sifat fasad itu bukan hanya menjadi sifatnya akad, akan tetapi juga menjadi sifatnya ibadah. Jadi ada sholatun sahihatun, sholatun batilatun, sholatun fasidatun. Sebagaimana bai'un sahihun, bai'un batilun, bai'un fasid. Itu kan uqud, itu akad-akad. Wa itlaquhu fil ibadati mukhtalafun fi, atau adapun menggunakan hal tersebut di dalam hal-hal ibadah adalah diperselisihkan. Fasahihu wallahu alam. Al-Fatihah.